Tapi kalau bacanya tidak terdengar, makmum harus membaca. Jadi yang tidak boleh mendahului imam itu adalah gerakan, bukan bacaan. Makanya ketika imam membaca keras, makmum diam. Walau dhalin amin, imam diam, kasih kesempatan kita untuk baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak. Kita jangan ngikut, kita dengar. Jadi nggak ada mendahului bacaan imam. Tapi kalau kita pas umpamanya lagi sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu mendahului imam atau tidak mendahului imam tidak jadi masalah. Yang penting jangan bangun dari sujudnya mendahului imam. Wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita telah membahas bagaimana ketika kita jadi makmum, ketika imam membaca surah Al-Fatihah, apakah kita makmum membaca surah Al-Fatihah atau kita mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah? Kemarin telah disampaikan melalui riwayat Imam Bukhari yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ketika kita menjadi makmum, Rasulullah sampaikan, idza kuntum khalfi, apabila kalian di belakangku, artinya menjadi makmum, fala taqra'u, jangan kalian membaca apa-apa illa bi ummil Quran, kecuali surah Al-Quran yang disebut dengan surah Al-Fatihah. Jadi jangan membaca apa-apa kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Sementara guru-guru kita dulu mengajarkan pada saat imam membaca surah Al-Fatihah kita disuruh diam. Di sini malah justru disuruh membaca surah Al-Fatihah. Lalu Pak Pengurus memberikan PR kepada saya itu. Kemarin memberikan PR kepada saya, terpaksa saya buka-buka kitab. Saya cari-cari kitab mulai dari fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, saya buka-buka, kemudian saya catat. Di situ ternyata memang ada bahwasanya ketika seseorang menjadi makmum kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dengan jahar, maka di situ wal mustahabbu, dianjurkan imam untuk berhenti sejenak. Ini catatan-catatan diantaranya saya bawa, ini sarah Majmu' Al-Muhadzab, sarah Majmu' Al-Muhadzab. Kemudian di sini ada saya bawa catatan-catatan dari hasil saya mencari di dalam kitab-kitab. Di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab ini dikatakan qala al-ashab, ulama Syafi'iyah mengatakan wa yustahabbu lil imami ala hadzal qawli ayaskuta ba'dal fatihati qadra qiraatil ma'mum laha. Disunahkan
untuk imam ketika setelah membaca surah Al-Fatihah itu disunahkan untuk diam sebentar. Diamnya itu kurang lebih seukuran bacaan surah Fatihah makmum. Ini yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah yang dinukil oleh Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, berdasarkan ulama Syafi'iyah, tidak hanya satu orang, tetapi ulama Syafi'iyah banyak. Kalau Imam Syafi'i cuma satu, tetapi kalau Syafi'iyah itu artinya orang yang bermadhab Syafi'i, imam atau ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau ini mengatakan kalau imam membaca surah Al-Fatihah, selesai baca surah Al-Fatihah yang jahar, itu dianjurkan, bukan wajib tapi dianjurkan untuk diam sesaat. Permasalahannya kadang-kadang di antara kita imam begitu waladhdallin amin itu langsung membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya kita harus paham kepada imam itu. Ketika kita bermakmum kepada seorang imam berkali-kali, biasanya kan imam ini biasanya kalau selesai membaca surah Al-Fatihah dia diam. Artinya memberi kita kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Maka pada saat itu ketika imam membaca surah Al-Fatihah, dengerin. Setelah dengerin membaca surah Al-Fatihah, imam ternyata betul berhenti seperti biasanya, berhenti sebentar, kita baca surah Al-Fatihah. Begitu kita kurang lebih selesai waladhdallin amin, langsung imam baca bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada saat itu kita nggak boleh ngikuti, kita harus mendengarkan. Kenapa? Karena ada ayat wa idza quri'a qur'anu fastami'u lahu. Di sini ayat ini turunnya adalah pada saat sholat. Kenapa? Pada saat sholat itu ada sahabat Rasulullah membaca, sahabat membaca juga, sehingga Rasulullah bisa dikatakan kelabakan membacanya karena terganggu orang yang ada di belakangnya. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW sampaikan, idza kuntum khalfi, kalau kalian di belakangku, fala taqra'uha bisyai'in, jangan kamu membaca apa-apa illa bi ummil kitab, kecuali surah Al-Fatihah. Ini bisa disebut dengan asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Nah, di sini Imam Nawawi berikutnya menjelaskan, Imam As-Sarkhisi dalam kitabnya Kitab Al-Amal, wa yustahabu ayatu fi hadis saktati. Imam diam itu nggak boleh diam 100%. Diam, benar-benar diam gitu, nanti malah ngayal kemana-mana. Maka di situ disunahkan untuk membaca doa di dalam diamnya itu. Seperti apa? Bima dzakarna fi hadis Abi Hurairah, seperti yang disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, seperti membaca doa istiftah atau doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, atau membaca doa yang lain, atau membaca zikir yang lain. Tidak boleh betul-betul diam. Jadi diamnya setelah membaca surah Al-Fatihah itu bukan diam 100% kosong, tidak ada bacaan apa-apa, tidak ada zikir apa-apa, tetapi diamnya itu adalah menunggu makmum membaca surah Al-Fatihah, imam berzikir di situ. Karena sholat tidak boleh kosong dari zikir. Oleh karena itu, ketika seseorang jadi imam atau kita sholat, dari sujud mau berdiri itu kan kita baca Allahu Akbar, tapi panjang, Allahu Akbar, begitu tegak tangan sudah begini langsung bar begitu. Itu artinya apa? Imam Nawawi menyebutkan baik di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab ini maupun di dalam kitab Al-Azkarnya, ada Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar kurang lebih segini tebalnya. Itu dikatakan agar tidak ada kekosongan zikir di dalam sholat. Jadi lama atau panjang kita mengucapkan takbir intikal
Atau kita tidak takbir intikal, ada penggantinya seperti tasmi' sami Allahu liman hamidah. Itu agak panjang. Itu gunanya adalah agar tidak terjadi kekosongan di dalam sholat kita dari zikir. Karena sholat itu kan didirikan untuk berzikir. Wa aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada Allah. Kok malah ada kekosongan zikir di situ? Maka Imam Nawawi mengatakan jangan ada kekosongan zikir. Supaya tidak terjadi kekosongan zikir, maka takbir intiqalnya dipanjangin. Kemudian hadis dari riwayat Hasan Basri, Anna Samrata bin Jandab wa Amran bin Husain tadzakaro. Ada dua orang sahabat namanya Samrah bin Jandab dan yang satu lagi namanya Amran bin Husain. Kedua ini bahasa kita itu ayal-ayalan. Bahasa kita itu kan ayal-ayalan, saling berebut benar gitu. Apa? Fahadatsa Samrah annahu hafadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saktataini, saktatan. Bahwasanya beliau Samrah itu pernah menghafal apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu diam di antara dua. Artinya ada dua diam di dalam sholat. Diamnya Rasulullah di dalam sholat ini idza kabbara, pada saat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram imam diam. Diamnya di sini bukan diam 100%, tapi dia membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Makanya kan ketika imam kayak tadi Allahu Akbar kan terus diam, tidak langsung Allahu Akbar bismillah, kan enggak langsung begitu. Tapi diam dulu, diamnya itu membaca doa iftitah. Itu diam yang pertama, yaitu ketika setelah takbiratul ihram. Kemudian diam yang kedua idza faragha minal qiraati, ketika setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, terus diam. Fa hafadha dzalika Samrah annahu angkara alaihim amran, yang dihafal oleh Samrah ini ternyata diingkari oleh Amran. Oleh karena itu wakataba, keduanya kalau terjadi ayal-ayalan seperti ini, kalau ada terjadi dua pendapatnya seperti ini, kan nggak bisa aku yang benar, nggak bisa. Itu disebut farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bukan nanya kepada Al-Quran, hei Al-Quran mana yang benar ini ya. Al-Quran nggak bisa jawab, Al-Quran nggak bisa ngomong. Kemudian hadis juga begitu, nggak bisa jawab dia karena hadis nggak bisa ngomong. Maksudnya apa? Bertanya kepada ulul albab, bertanya kepada orang yang paham, orang yang paham Al-Quran, orang yang paham hadis. Makanya ada kata-kata kembali ke Al-Quran dan hadis. Maksudnya itu bukan langsung ke Al-Quran, apalagi ke terjemahannya. Maksudnya adalah kembali ke Al-Quran itu tanya kepada ulama yang mempelajari Al-Quran, ulama yang mempelajari hadis, tanya kepada beliau itu. Karena ilmu kita belum nyampe, ilmu beliau-beliau itu sudah nyampe. Kita nggak tahu, tanya kepada mereka. Bukan, apa ini langsung dibuka Al-Quran, dibuka dari awal sampai akhir nggak paham-paham, nggak paham-paham. Begitu dibuka terjemahannya, masya Allah, ini lain terjemahannya ini. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu terjemahnya tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakannya. Artinya dia berpikir kalau gitu, kalau diusahakan oleh orang lain dia nggak guna apa-apa dong. Misalnya si A berdosa terus saya berdoa ya Allah ampunilah si A, nggak ada gunanya, artinya nggak akan gugur doa itu. Berarti salah dong Al-Quran ini. Ini kalau memahami langsung ke Al-Quran. Padahal maksudnya tidak begitu, artinya memang begitu, tapi maksudnya tidak begitu. Kalau maksudnya seperti itu, seperti terjemahan Al-Quran itu, masya Allah, artinya ini bertentangan dengan perintah Rasul untuk menyolatkan mayat. Gimana menyolatkan mayat?
kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tujuannya apa? Supaya mayat diampuni dosanya. Loh, diampuni enggak dosanya? Enggak diampuni berdasarkan ayat ini. Kenapa? Ini kan bukan usaha dia, ini usaha orang lain. Ternyata salah memahami itu. Buktinya salah apa? Ketika ada sahabat ini meninggal, mau disolati, Rasulullah tahu kalau dia punya hutang. Begitu tahu kalau dia itu punya hutang, Rasulullah nggak jadi nyolatinya. Udah solati sahabatmu. Rasulullah nggak mau menyolati. Lantaran apa? Si mayat punya hutang. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau punya hutang. Itu akan mengganggu kita nanti, nyusahkan urusan kita nanti. Kalau punya hutang hati-hati, segera dilunasi. Pokoknya yang jelas dalam hati itu ada niat untuk melunasi dan memang betul-betul harus dilunasi gitu punya hutang. Akhirnya Qatadah tampil, ya Rasulullah, aku yang melunasi hutangnya sahabat kita ini. Lalu begitu dilunasi oleh Qatadah, Rasulullah sholati. Artinya apa? Yang punya kerja Qatadah. Kok pahalanya masuk ke si mayat ini? Ini bukti bahwasanya wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang dia pahami terjemahnya tadi tidak memperoleh apa-apa orang itu kecuali yang ia usahakannya, berarti tidak seperti itu. Ternyata setelah ditanyakan kepada ahlinya, ditanyakan kepada ulama yang memahami ini seperti Ibnu Abbas, beliau menyampaikan hadhil ayatu mansukhul hukmi, ayat ini hukumnya sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya, tapi bacaannya belum dihapus. Siapa yang membaca dapat pahala, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Kemudian sahabat yang bernama Ikrimah menyampaikan, ternyata ayat ini berada juga pada suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim. Ternyata ayat ini berlakunya untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim, tidak untuk kita. Nah, kalau kita nggak tahu kepada suatu masalah terus tanya kepada Al-Quran, itu tadi kalau langsung dibuka-buka, Arab saja nggak paham, begitu baca terjemahannya ternyata terjemahannya seperti itu. Maksud dari ayat itu bukan ditulis terjemahannya, bingung, ayat bingung sendiri dia. Oleh karena itu kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, tanya kepada ulama yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memang ahlinya. Bila tidak tahu, bukan tanya kepada Al-Quran, buka Al-Quran nggak paham, baca aja belepotan, buka hadis apalagi hadis banyak yang nggak ada barisnya, kebingungan sendiri. Nah, di sini Samrah dan Amron ini keduanya eyel-eyelan, engkel-engkelan, mau mencari benar nggak Rasulullah itu sholat 2 kali diam, benar nggak di situ. Akhirnya keduanya itu mengirim surat, kedua-duanya, baik Samrah maupun Amron. Wa kataba fi dzalika ila Ubay bin Ka'ab. Jadi kedua-duanya menemui Ubay bin Ka'ab, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bukan langsung ke Al-Qur'an, bukan langsung ke hadis. Ada waktu itu Al-Qur'an dan ada waktu itu hadis. Tapi kenapa tanyanya kepada Ubay bin Ka'ab? Karena Ubay bin Ka'ab ini yang telah belajar kepada Rasulullah. Andai kan Ubay bin Ka'ab tidak belajar kepada Rasulullah, tidak akan ditanya oleh Samrah, tidak akan ditanya oleh Amron. Langsung aja ke Al-Quran, langsung ke hadis, tambah bingung. Oleh karena itu, dua sahabat ini ketika dia bingung tentang apakah Rasulullah, kalau Rasulullah masih hidup pada saat itu, ya langsung tanya kepada Rasulullah, enak. Ya Rasul, apakah benar engkau diam 2 kali di dalam sholat? Tinggal nanya seperti itu. Sama dengan ketika Rasulullah sholatnya harusnya 4 rakaat, 2 rakaat salam. Baru 2 rakaat salam Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ini engkau qashar atau gimana? Lalu ditanya, apakah benar si fulannya? Katakan benar ya Rasulullah. Langsung Rasulullah tegak meneruskan sholatnya yang 2 rakaat yang kurang. Padahal Rasulullah sudah ngomong itu, tapi dengan syarat
waktunya belum lama, belum jalan-jalan kemana, belum belanja, belum apa itu. Jadi benar yang dikatakan betul, langsung melanjutkan lagi sholatnya yang 2 rakaat. Ini kalau Rasulullah ada enak, langsung tanya sama Rasulullah. Begitu Rasulullah lupa, dan lupanya Rasulullah itu adalah untuk kenikmatan kita, untuk kemudahan kita. Andaikan Rasulullah itu tidak lupa, maka kita ini akan tersulit kita ini. Karena apa? Harus mengikuti Rasulullah. Lalu gimana kalau seandainya Rasulullah itu nggak pernah lupa, nggak pernah ada contoh bagaimana kalau sholat lupa? Lupanya Rasulullah itu bukan karena Rasulullah, memang dibuat Allah lupa seperti itu untuk kita semua. Satu contoh, ini bukan lupa, tapi Rasulullah tertidur. Rasulullah itu andaikan tidak pernah tertidur, artinya terlewat waktunya, maka tidak ada hadis atau tidak ada ketentuan fikih kalau tertidur seperti ini cara sholatnya, nggak ada. Harus ngikuti Rasulullah. Tapi Rasulullah pernah tertidur, subuh itu nggak bangun. Begitu bangun matahari kurang lebih sekitar sudah jam setengah 8 siang. Udah pagi, udah panas itu. Rasulullah dibangunkan sinar matahari itu. Apa yang terjadi? Rasulullah ngambil air wudhu, kemudian terus sholat subuh saat itu. Sholat subuhnya bukan sholat qadha, sholat tunai pada saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita tertidur, apakah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya sudah habis, baru kita bangun, ya saat itulah kita sholat. Andaikan bapak betul-betul tidak bangun, ibu betul-betul tidak bangun, tahu-tahu jam 11 siang bangunnya, ya jam 11 siang sholat subuhnya. Ini berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah buat Rasulullah tertidur seperti itu. Jadi kalau Rasulullah masih hidup, enak kita langsung bertanya kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, ya kan nggak mungkin tanya kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah sering menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi itu nggak mewarisi harta benda, tapi nabi itu mewarisi ilmu. Jadi kalau tidak tahu, bertanya kepada ulama, karena dia pewaris para nabi. Lalu ada orang yang pikirannya nggak panjang, pilih ulama apa pilih nabi? Pilih mengikuti ulama apa ngikut nabi? Emang ada ulama yang nggak ikut nabi? Ngikut ulama ya artinya ngikut nabi. Tanpa ngikut ulama kita nggak bisa ngikut nabi. Gimana caranya tanpa ikut ulama? Nggak pernah belajar dengan ulama, langsung belajar kepada nabi. Benar yang dikatakan, langsung ke nabi, tapi hiduplah di zaman nabi. Jangan hidup zaman sekarang, nabi sudah nggak ada zaman sekarang. Atau kalau memang pengennya, ya sudah duduk aja sana belajar di Masjid Nabawi, tunggu kuburan nabi situ. Mau belajar langsung dengan nabi. Gimana caranya? Ya caranya nanti paling tertidur terus mimpi bertemu nabi. Kan Nabi Khidir sering juga seperti itu, mimpi bertemu nabi, kemudian terus diajari oleh nabi zikir ini, kemudian Nabi Khidir ini menemui orang yang soleh yang dipilih oleh Allah, akhirnya diberikan amalan ini. Ketika ditanya, ini riwayat dari Ibrahim nih, ditanya, Ibrahim dapat dari mana engkau? Ini aku dapat dari Nabi Khidir. Nabi Khidir menceritakan kepadaku begini supaya membaca ini, umpamanya gitu kan. Ada di situ kan disampaikan Nabi Khidir supaya membaca Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian Qul a'udzu bin nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas Al-Ikhlas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali, kemudian terus membaca membaca istighfar, membaca istighfar 7 kali, membaca sholawat 7 kali, kemudian membaca doa Allahumma Rabbi if'al bi wa bihim ajilan wa ajilan sampai terakhir itu 7 kali. Maka ketika orang membaca itu, maka tempatnya nanti ketika di akhirat dia sudah tahu pada saat dia masih di dunia ini. Ini yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Maka Ibrahim tadi bertanya, dari mana kau dapat wahai Nabi Khidir?
ini dari Rasulullah. Kalau nanti kamu ketemu Rasulullah, tanya langsung sendiri katanya. Ditanya, lalu bagaimana caranya? Caranya supaya bisa bertemu dengan Rasulullah, kan nanggung-nanggung kan? Nabi Khidir ngajarkan, kalau kamu sholat maghrib di masjid, maka jangan bicara apa-apa, selesai sholat, terus kemudian sholatlah terus 2 rakaat sampai masuk isya. Begitu masuk isya, sholatlah berjamaah dengan imam. Setelah berjamaah dengan imam, nanti jangan ngomong apa-apa kecuali sampai di rumah. Sampai di rumah, kemudian sholatlah 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Setelah itu bacalah sholawat sampai tertidur. Maka nanti akan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas saat itu bertemu, tanyalah sendiri katanya. Nah, itu diceritakan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Kitabnya nggak saya bawa ke sini, saya bawa banyak banget. Ini berdua sudah keberatan saya bawanya nih. Nah, ini Samrah dan Amron ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa jawab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an? Beliau menyampaikan, fakana fi kitabi ilaihima anna samrata qad hafidhu. Samrah bener hafalannya itu. Ini riwayat Abu Daud. Artinya apa? Imam memang betul ada 2 tempat berhenti di situ. Yang pertama setelah takbiratul ihram, yang kedua setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi guru-guru kita membaca surah ketika imam membaca surah Al-Fatihah, ngajarkan kita supaya mendengarkan. Tapi dengan syarat imamnya ngerti. Jangan imamnya tidak ngerti. Kita sudah benar-benar dengerin waladhdallin amin. Kita baru bismillahirrahmanirrahim, langsung bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak ngerti imamnya, nggak ngerti. Artinya apa? Kalau ada imam yang nggak ngerti seperti itu, yang harus kita lakukan apa? Kita baca surah Al-Fatihah serempak dengan imam. Kalau sudah terbiasa imam itu ada saktah, ada diam sebentar, maka kita dengar kita dengar bacaan surah Al-Fatihah imam. Kemudian setelah itu imam diam, kita baca surah Al-Fatihah sendiri. Setelah itu baru imam baca ayat, kita dengar ayat. Artinya kedua-duanya betul-betul kita laksanakan menyimak. Fa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Al-Qur'an yang bernama surah Al-Fatihah sempurna kita dengar. Ayat-ayat setelah surah Al-Fatihah sempurna kita dengar, tanpa kita ketinggalan surah Al-Fatihah. Kalau imamnya berhenti sejenak. Makanya kalau kita berimam kepada orang yang sama, perhatikan dia membaca langsung atau ada jeda. Kalau ada jeda, benar-benar dengerin surah Al-Fatihah. Begitu dia diam, baru kita baca surah Al-Fatihah. Kalau ternyata dia tidak diam, waladhdallin amin, bernapas 3 kali langsung bismillahirrahmanirrahim, berarti dia nggak memberikan kesempatan kita baca surah Al-Fatihah. Lalu kapan baca surah Al-Fatihah? Serempak dengan dia. Jadi ada dua macam cara membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Boleh serempak dengan imam, boleh pada saat jedahnya atau diamnya imam. Ini yang dijelaskan di dalam Majmu' Syarih Muhadzab, Pak. Ini kitab aslinya namanya Al-Muhadzab. Ini Majmu', ini juz 5. Ini juz 5 karena jumlahnya ada 23 jilid ini. Satu ini jilid 1 ada 3 jilid. Ini disarah oleh Imam Nawawi itu menjadi 23 jilid. Lalu saya baca kitab yang lain. Di dalam kitab Tafsir Al-Basit yang disusun oleh Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi Asy-Syafi'i, madhabnya adalah madhab Syafi'i, yang meninggal tahun 476 Hijriah, juz 9 halaman 576. Beliau menyampaikan sebuah riwayat hadis dari Imam Bukhari, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi Fatihatil kitab fa innahu la sholata illa biha. Kalau kalian di belakangku, kata Rasul, jangan baca apa-apa kecuali surah Al-Fatihah, karena tidak sah orang sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab
yang disusun oleh Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf an Muhammad dari Muhammad al-Juwaini, ini juga imam madhab Syafi'i. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya juz 2 halaman 145, beliau sampaikan, idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la sholata illa biha. Sama, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau wafat pada tahun 478 Hijriah, berarti wafat setelah Imam Bukhari. Imam Bukhari kan masih tahun 300-an Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sangat khawatir kalau nanti hadisnya hilang. Oleh karena itu ulama diperintahkan untuk menyusun hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim ini. Karena pada zaman Umar bin Khattab, kalau ada orang menyampaikan hadis tanpa ada sanad yang kuat, maka taruhannya adalah kepalanya. Maka orang takut. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab itu sedikit hadis yang disampaikan karena takut kepada Umar bin Khattab. Tapi pada saat Umar bin Abdul Aziz saking banyaknya, oleh karena itu barulah pada saat itu ada muncul ilmu-ilmu untuk menilai hadis ini mutawatir atau hadis ini ahad. Ahad nanti ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang sahih li ghairi, sahih lidatihi, ada hasan li ghairi, ada hasan lidatihi, terus sampai bermacam-macam bentuknya. Di dalam kitab Al-Musannif yang disusun oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Abbasi Al-Kufi yang meninggal tahun 235 Hijriah, beliau ini berarti mencari hadisnya seperti Imam Syafi'i, lari ke sana lari ke sini nyari guru. Ini juz 3 halaman 105, beliau sampaikan qala al-a'immatus salasah, ada 3 imam yang berpendapat tentang hal ini, yaskutu ba'da takbiratil ihrami liyad'uha bi du'ail istiftah. Diamnya imam setelah membaca surah Al-Fatihah itu tidak diam mutlak, tetapi dia membaca doa istiftah. Wa qala Malik la yasra'u sukut. Imam Malik katakan tidak dianjurkan diam. Ini pendapat Imam Malik. Wa yaqra'u mubashar, langsung aja baca surah Al-Fatihah, tidak usah diam. Wa madhabul jumhur arjah. Madhab jumhur ini lebih kuat. Wa qala Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i ini adalah muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ini kayaknya tidak sependapat dengan Imam Malik, tapi Imam Ahmad sependapat dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wa yustahabu lil imami ayyaskuta ba'dal fatihati. Imam disunahkan, dianjurkan untuk diam sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah. Berarti ini adalah madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali. Tapi kalau madhab Hanafi dan madhab Maliki tidak. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Untuk apa diamnya? Liyastariha, agar dia istirahat dulu, biar tidak mos-mosan setelah habis baca surah Al-Fatihah. Wa yaqra'u min khalfihi. Nah, pada saat diam itu yang di belakangnya makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Wa kariha Abu Hanifah wa Malik as-sukutu guna. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah beliau mengatakan makruh diamnya di sini. Kalau menurut beliau berdua, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, langsung saja waladhdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tidak usah ada jeda. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu ada jedah untuk kita makmum. Jadi inilah disebut dengan ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat ulama semuanya benar. Itu adalah rahmat buat kita, tinggal pilih yang mana. Di dalam kitab Fathul Aziz Bisharhil Wajiz, ini adalah kitab karya Imam Al-Ghazali yang disyarah oleh Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Beliau menyampaikan wa ammal ma'mumu fala yaqra'u surata fi sholati allati yajaru bihal ma'mum. Kalau makmum mendengar ada imam suaranya kencang, maka tidak usah membaca surah. Wa huwa yasma'u sautahu bal yambagi ayan situ wa yasma'u qala Allah Ta'ala
Tetapi makmum harus mendengar dan memperhatikan seperti yang difirmankan Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibaca maka dengarkan. Walihadza yustahabul imam ayyaskuta ba'dal Fatihati. Inilah kenapa imam itu disunahkan diam sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah. Qadra yaqra'u fil makmum Al-Fatihah, kurang lebih selama makmum membaca surah Al-Fatihah. Dengan demikian makmum sempurna. Surah Al-Fatihahnya bisa didengar sempurna, ayatnya juga bisa didengar sempurna. Masih banyak lagi, ini masih ada satu lagi. Waktunya sudah habis ini. Nanti khawatir pertanyaannya banyak, gak bisa dijawab semua karena waktunya kurang. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang bertanya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya sendiri dibiarkan. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah jelas seperti itu. Akan benar banyak pertanyaannya. Sesama imam atau setelahnya. Ini berkaitan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kosongan dan zikir di dalam sholat karena memang belum tahu bagaimana. Yang kedua, dua diam tersebut juga berlaku untuk sholat sunat yang berjamaah. Sholat berjamaah. Apa ada doa kita yang pendek? Baik, ini pertanyaannya ada 3. Kalau kekosongan berzikir di dalam sholat karena memang belum tahu bagaimana, namanya juga belum tahu. Namanya belum tahu itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak ada hukumnya orang belum tahu itu. Misalnya belum tahu daging babi itu haram gitu, wah pas ada di kebun ada babi mati langsung diguling karena nggak tahu hukumnya, nggak apa-apa karena nggak tahu. Atau memang nggak tahu kalau itu daging babi. Umpamanya dulu tahun 92 saya kuliah di IAIN, terus saya nunggu masjid jadi marbot sekaligus jadi imam di situ sekaligus jadi guru ngaji di situ. Untuk biaya kuliah saya harus cari sendiri, maka jam 2 saya ngajar kursus bahasa Arab di pasar. Pulang pas menjelang maghrib, setelah maghrib menjelang maghrib mandi terus ngimami di masjid itu. Setelah itu terus pada saat itu ngajar ngaji. Setelah ngajar ngaji ada orang meninggal, Yasin tahlil. Di situ nggak dikasih makan, cuman kue saja, perut lapar. Akhirnya karena nggak tahu di situ di mana harus beli nasi, ketemulah di situ ada orang jual mie. Karena nasi nggak ketemu, saya makan mie itu, enak mie itu. Tapi setelah saya makan muntah saya. Besoknya ada tetangga sebelah ngomong, Ustadz beli mie di mana? Di situ. Itu mie babi Ustadz katanya. Rupanya makan babi. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah dikorek-korek perutnya, nggak usah. Namanya orang nggak tahu itu tidak menimbulkan hukum. Contoh lagi, ketika Muawiyah itu sholat di belakang Rasulullah, di sebelahnya ada orang yang bersin. Acing, dia bilang alhamdulillah. Muawiyah ngomong yarhamukallah, yang bersin ngomong yahdibukumullah. Rasulullah sampaikan kalau sholat jangan ngobrol seperti itu, batal sholatnya. Tapi Rasulullah nggak nyuruh dia ngulang sholat. Artinya apa? Sholatnya tidak batal karena dia tidak tahu. Jadi diamnya ketika kita tidak tahu maka tidak menimbulkan hukum apa-apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Diam tersebut juga berlaku untuk sholat sunat yang berjamaah. Kalau sholat sunat berjamaah itu yang suaranya terdengar itu kan biasanya taraweh, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Maka ini berlaku juga di situ. Tapi kalau sholat sendiri nggak ada berlaku diam sejenak, karena sholat sendiri semuanya harus dibaca. Oleh karena itu, yang diam di sini bagi makmum diam di sini, bagi imam diam di sini adalah maksudnya memberikan kesempatan makmum untuk menyempurnakan sholatnya, bisa mendengarkan bacaan Fatihah, bisa mendengarkan bacaan surah Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Tapi kalau imam ini sholatnya sholatnya tidak jahat, tidak dikencangkan bacaannya, maka tetap baca keseluruhannya, tidak ada jeda sama sekali, mulai dari takbiratul ihram sampai terakhir dibaca sempurna. Berikutnya, apa ada doa istiftah yang Pendek. ideal ya? Yang pendek. Oh, yang pendek. Doa iftitah yang pendek. Doa iftitah itu sunnah, yang pendek ya yang kita baca itu. Itu yang paling pendek itu yang kita baca itu. Padahal itu setelah itu masih banyak lagi itu. Masih banyak, kurang lebih 1 halaman. Jadi yang kita baca itulah yang paling pendek. Ada kemarin. Kabiro walhamdulillahi katsiro. Kemarin Ustaz Hasmi almarhum dia mengatakan ya kita yang itu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya itu juga bisa, itu doa yang disampaikan oleh sahabat yang ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa yang mengatakan doa ini? Takut semua sahabat, takut semua. Karena aku melihat malaikat, beribu-ribu malaikat itu sibuk berebut untuk mencatat kebaikan orang yang membaca doa ini tadi. Nah, ini artinya boleh juga dilakukan. Tapi ini bukan dari Nabi, ini adalah dari sahabat. Tapi kalau kita mau mengamalkan itu juga boleh. Itu. Daripada baca kita sekali. Iya. Lanjut. Berikutnya, Bismillah pertanyaannya. 1. Jika kita masuk ketinggalan rakaat, apakah kita membaca tahiyat 3 kali dan gimana cara bacanya? Terima kasih. Yang kedua, jika sholat witir yang baik langsung 3 rakaat atau 2 rakaat plus 1 rakaat? Oh gitu, yang baik ini. Jika kita masbuk ketinggalan rakaat, apakah kita membaca tahiyat 3 kali dan gimana cara bacanya? Maksudnya gimana nih? Tahiyat 3 kali. Jadi, kalau memang kita ketemu dengan tahiyat 3 kali ya 3 kali. Pokoknya gini. Pas rakaat kedua kita datang, otomatis kita dapat tahiyat pertama untuk imam. Kemudian terus tahiyat akhir, kan nambah 1 lagi, kan tahiyat lagi. Lalu gimana caranya? Kita ngikuti atau membaca tahiyat seperti yang dibaca oleh imam. Imam membaca tahiyat awal, kita juga tahiyat awal. Imam membaca tahiyat akhir, kita juga membaca tahiyat akhir. Pas nambah 1 rakaat lagi, kemudian kita tahiyat, kita ulang lagi bacaan tahiyat akhirnya itu. Artinya apa? Artinya tahiyat akhir itu yang biasanya selalu 2 kali kalau kita masbuk. Jarang kita masbuk tahiyat awal 2 kali. Tahiyat akhir yang 2 kali biasanya. Jadi gimana caranya? Caranya seperti imam membaca tahiyat baik awal maupun akhir. Pas begitu selesai imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdiri tambah 1 lagi kekurangannya rakaat tadi, otomatis tahiyat akhir, baca tahiyat akhir seperti tadi pada saat kita ikut imam, sempurna seperti itu. Kemudian jika sholat witir yang baik langsung 3 rakaat atau 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Tergantung mau riwayat siapa. Kalau kita berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, itu sholat witir 3 rakaat 1 salam. Di mana dilaksanakannya? Di rumah. Karena Rasulullah sholatnya yang dilihat oleh Aisyah itu di rumah.
Tapi kalau riwayat Ibnu Umar, sholat witir itu adalah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Di mana dilakukan Rasulullah? Di masjid. Itulah yang dilihat oleh Ibnu Umar di masjid. Jadi supaya kita gampang, kalau di masjid baiknya 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau mau di rumah, 2 rakaat 1 salam boleh, 3 rakaat 1 salam boleh, 5 rakaat 1 salam boleh, 7 rakaat 1 salam boleh, 9 rakaat 1 salam boleh, 11 rakaat 1 salam juga boleh. Kalau di rumah, kalau di masjid nanti tengok orang. Ya, jadi itu kalau di rumah. Jadi yang dilihat oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Rasulullah sholat 2 rakaat 1 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, itu sholat witirnya Rasulullah di masjid yang dilihat oleh Ibnu Umar. Tapi yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya 3 rakaat 1 salam. Mana yang baik? Kedua-duanya baik. Yang tidak baik itu yang tidak sholat. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan sholat isyraq dan sholat syuruk. Sholat isyraq dan sholat syuruk. Iya. Yang kedua, bagaimana mengatasi imam masih membaca surah apa ya? Sedangkan makmum sudah selesai. Wassalam. Oh gitu. Iya. Yang pertama, mohon penjelasan sholat isyraq dan sholat syuruk itu sama. Isyraq itu ya syuruk. Syuruk itu dalam bentuk isim masdar juga syuruk, kemudian isyraq itu juga dalam bentuk isim masdar daripada syaraqa. Artinya apa? Terbit. Maka sholat isyraq atau sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha. Awal waktu sholat duha disebutkan di dalam romhun au romhaini, tidak ada jamnya. Romhun au romhaini artinya kira-kira 1 tumbak atau 2 tumbak. Jadi kalau kira-kira kita tegak di sana, oh ini berdiri kira-kira udah 1 tumbak, boleh itu sholat isyraq udah boleh itu sholat syuruk. Jadi 1 tumbak atau 2 tumbak itu adalah awal waktu duha. Maka pada saat itu kita sholat syuruk. Biasanya sholat syuruk itu ada rentetan kegiatan. Tidak diam nunggu syuruk, tidak, tetapi di situ ada rentetan ibadah yang lain. Kemudian bagaimana mengatasi imam masih membaca surah suwafi sedangkan makmum sudah selesai. Tidak jelas apa. Gimana ini maksudnya ini? Ada yang apa nih? Imam masih membaca surah pendek maksudnya ya. Sementara makmum sudah selesai. Ketika bacaannya itu kencang, makmum nggak usah baca lagi. Tapi kalau bacanya tidak terdengar, makmum harus membaca. Jadi yang tidak boleh mendahului imam itu adalah gerakan, bukan bacaan. Makanya ketika imam membaca keras, makmum diam. Walau dhalin amin, imam diam, kasih kesempatan kita untuk baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak. Kita jangan ngikut, kita dengar. Jadi nggak ada mendahului bacaan imam. Tapi kalau kita pas umpamanya lagi sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu mendahului imam atau tidak mendahului imam tidak jadi masalah. Yang penting jangan bangun dari sujudnya mendahului imam. Imam belum bangun sujud, dia sudah bangun, hanya sujud lagi itu. Batal salat yang seperti itu. Itu main-main itu. Makanya imam ketika takbir harus jelas. Kalau kita tidak dengar, biasanya ada penghantar takbirnya imam. Makanya kalau di Mekah itu sering Sami Allahu liman hamidah, bila langsung Sami Allahu liman hamidah, itu nyambung namanya. Nyambung, padahal di belakang dengerlah itu karena
sound sistemnya di sana kan bagus, walaupun nggak kenceng tapi kedengaran di mana-mana. Beda dengan sound system kita kencang tapi nggak kedengaran. Kalau di sana pelan tapi kedengaran di mana-mana. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.